Baik, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Renildis Angelina Jeman. Saya dari Prodi Farmasi kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang titrasi alkalimetri. Mulai dari yang pertama, pengertian titrasi alkalimetri, yang kedua, tujuan dari titrasi alkalimetri, yang ketiga, prinsip kerja dari alkalimetri, yang keempat, prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri, dan yang kelima, saya akan menjelaskan tentang salah satu penentuan kadar dalam titrasi alkalimetri. Yang pertama, pengertian dari titrasi alkalimetri yaitu suatu proses untuk penentuan konsentrasi suatu asam dengan menggunakan larutan basa sebagai standarnya. Yang kedua, tujuan titrasi alkalimetri. Tujuannya yang pertama untuk menentukan kadar asam asetat CH3COOH. Yang kedua, untuk mengetahui cara membuat larutan standarisasi dari NaOH. Dan yang ketiga, untuk mengetahui standarisasi dalam larutan NaOH. Dan yang keempat, mengetahui prosedur standarisasinya. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja titrasi alkalimetri, yaitu terjadinya penetralan antara asam dan basa atau sebaliknya. Menghitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa yang digunakan titrasi asam sampai terjadinya perubahan warna atau titik akhir dari titrasi. Yang nomor 4, saya akan menjelaskan tentang prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri. Prosedur yang pertama yaitu membuat sebuah larutan standar dari NaOH. Yang kedua, membuat standarisasi NaOH dengan H2C2O4 kali H2O. Dan yang terakhir, yang ketiga, membuat penetapan dari kadar CH3COOH. Dan nomor 5, saya akan menjelaskan tentang salah satu penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Di sini saya mengambil contoh dari penentuan konsentrasi HCl dengan NaOH. Di sini membutuhkan alat dan bahan serta prosedur kerjanya. Di sini alat yang pertama yaitu buret, yang kedua pipet tetes, dan yang ketiga labu Erlenmeyer. Bahannya yaitu indikator fenolftalin larutan dengan HCl dan NaOH. Prosedurnya yaitu yang pertama, masukkan HCl ke dalam labu Erlenmeyer. Yang kedua, ambil indikator fenolftalin menggunakan pipet tetes, kemudian teteskan ke dalam labu Erlenmeyer yang telah diisi oleh larutan HCl. Yang ketiga, masukkan larutan NaOH ke dalam labu Erlenmeyer yang berisi HCl berwarna bening. Ketika dimasukkan indikator tersebut, warnanya tetap bening. Tetapi jika dimasukkan dengan larutan NaOH, maka warnanya akan berubah menjadi merah muda. Jadi, hasil dari penentuan konsentrasi dari kadar HCl dan NaOH yaitu reaksi kimia yang dihasilkan HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Baik, sekian dari penjelasan